Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, saat ini kita sudah kembali aktif ya dalam pembelajaran tentunya setelah kurang lebih 1 minggu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Tentunya kita berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dengan senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, saat ini kita sudah kembali aktif ya dalam pembelajaran tentunya setelah kurang lebih 1 minggu nih. Teman-teman belum kembali lagi mendalami ya, memperdalam pembelajaran tematiknya. Nah, insyaallah nih pembelajaran kali ini ya, kita kembali lagi belajar di buku tematik 5B ya, yang berkenaan dengan kata tanya ya. Kata tanya itu apa saja? Nanti kita akan sama-sama cari tahu. Nah, untuk memudahkan teman-teman tentunya dalam memahami kata tanya ini ya, Ustadz akan putarkan cuplikan video yang menjelaskan tentang kata tanya ini. Yuk kita sama-sama lihat apa saja sih kata tanya yang perlu teman-teman ketahui ya. Selamat menyaksikan. Nah, apa saja sih kata tanya serta pengertian dari kata tanya tersebut? Mari kita telaah lebih dalam. Kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Kita bahas satu persatu. Dimulai dari apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda, pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contohnya, apa yang dilakukan Aldi sebelum makan? Jawabannya, sebelum makan Aldi mencuci tangan dan berdoa. Berikutnya kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek, pelaku. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek yang ditanyakan. Contoh, siapa yang sedang belajar di kamar? Jawaban, yang belajar di kamar adalah Deno. Berikutnya, di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa nama tempat kejadian yang ditanyakan. Sebagai contoh, di mana Alvin membaca buku?
Jawaban: Alvin membaca buku di perpustakaan. Berikutnya adalah kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu kejadian yang ditanyakan. Contoh: kapan Edo berkunjung ke rumah kakeknya? Jawaban: Edo berkunjung ke rumah kakeknya pada hari Minggu. Berikutnya, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa keadaan atau kejelasan suatu hal serta cara atau proses suatu peristiwa yang berlangsung. Contoh: bagaimana Nina berangkat sekolah? Jawaban: Nina berangkat sekolah dengan naik sepeda. Berikutnya kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Contoh: mengapa Adi rajin belajar? Jawabannya, Adi rajin belajar karena ingin menjadi siswa yang pandai. Ya, itu tadi teman-teman sudah menyaksikan penjelasan terkait dengan kata tanya. Ya, mohon diperhatikan dan dipahami ya, karena kata tanya ini sangat penting buat kita ketahui ya, supaya kita tidak salah dalam memahami sesuatu yang memang sesuai pada tempatnya seperti itu ya. Nah, ternyata materi pada hari ini tidak hanya berkenaan dengan kata tanya saja, akan tetapi kita juga punya materi lain. Nah, materi ini berkenaan dengan tangga nada. Tangga nada. Pasti yang dimaksud dengan tangga nada. Nah, tangga nada itu apa saja? Nah, lagi-lagi Ustadz juga akan menampilkan sebuah video yang harus teman-teman pahami, harus teman-teman pelajari lebih dalam supaya teman-teman tidak salah memahami apa sih tangga nada itu. Ya, selamat menyaksikan. Tangga nada SBDP kelas 5 SD. Apakah yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Teman-teman, tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Berikutnya, apakah yang dimaksud dengan tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 7 buah nada yang memiliki jarak 1,5. Tangga nada diatonis terbagi menjadi dua, teman-teman. Tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor.
Berikutnya tangga nada diatonis mayor, ya, dimulai dari nada do permulaan. Sedangkan tangga nada diatonis minor dimulai dari nada la. Lantas apakah yang dimaksud dengan tangga nada pentatonis? Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok, penta 5, tono nada. Tangga nada pentatonis juga dibagi menjadi 2, tangga nada pelok dan tangga nada slendro. Tangga nada pelok memiliki karakter syahdu, hormat dan penuh khidmat. Sedangkan tangga nada slendro memiliki karakter dinamis, semangat, riang dan gembira. Terima kasih teman-teman. Ya, itu tadi penjelasan berkaitan dengan tangga nada. Nah, Ustadz lagi-lagi berharap teman-teman memahami dengan baik, ya. Dengan penjelasan video tadi tentunya sangat membantu penjelasan dari materi yang kita berikan pada hari ini, ya. Nah, ternyata dari penjelasan tangga nada ini ada perbedaan-perbedaannya teman-teman. Serta teman-teman juga harus ketahui contoh tangga nada diatonis itu apa gitu ya, atau alat musik diatonis itu apa. Nah, berikut Ustadz cantumkan perbedaan antara tangga nada diatonis dan juga pentatonis, ya. Silakan disaksikan video berikut. Ya, berikut kita paparkan perbedaan dari setiap nada, baik diatonis maupun pentatonis. Nah, dari segi pengertian, diatonis adalah tangga nada yang mempunyai 2 jarak tangga nada, yaitu 1 dan setengah. Sedangkan pentatonis, tangga nada yang memakai 5 nada pokok dengan jarak yang berbeda-beda. Nah, dari jumlah nada, 8 nada pokok untuk diatonis, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sedangkan untuk pentatonis 5 nada pokok, do, mi, fa, sol, si, do, re, mi, sol, la. Dari jenis tangga nadanya, diatonis, tangga nada diatonis ada mayor dan minor. Sedangkan tanda nada pentatonis yaitu pelok dan slendro. Nah, dilihat dari contoh alat teman-teman, ada organ dan piano untuk diatonis dan angklung serta kolintang untuk tangga nada pentatonis. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan terkait dengan 3 materi yang ada pada pagi hari ini. Dari yang pertama tadi kata tanya, kemudian ada tangga nada, dan juga berkaitan dengan perbedaan tangga nada pentatonis dan diatonis. Nah, oke, saya terasa cukup materi pada pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik. Insyaallah setelah ini Ustadz akan berikan seperti biasa, ya, evaluasi. Evaluasi ini tujuannya tak lain dan tak bukan untuk mengetahui siapa saja sih teman-teman ini yang memang benar-benar bisa memahami dengan baik, ya, bisa memperhatikan materi dengan baik. Jadi akan terlihat dari evaluasi-evaluasi yang kita berikan pada hari ini. Syukur laku, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.